Selamat datang di Knalpot Brong, channel yang membahas alur pembuka manhwa dan pasti membuatmu penasaran. Terus pengen membacanya langsung. Kali ini ada manhwa berjudul Predatory Marriage, Pernikahan Pemangsa dengan pemeran utama King of Kurkan, Ishakan, dan Princess Leia. Manhwa ini berprolog kilasan keinginan Princess Leia yaitu mati dan dilanjutkan pada suatu malam bulan purnama Princess Leia menulis surat wasiat atas semua keinginannya. Tanda tangan biru bertulis Leah de Eista itu seperti tindakan seorang pengecut, memalukan, dan tidak terhormat. Tetapi itulah yang paling ingin dilakukan Princess Leia. Hidup untuk negaranya adalah kewajiban, tetapi pernikahan yang kenyataannya hanya mengorbankan Princess Leia sebagai hadiah untuk pria tua itu membuatnya jijik dan bersumpah akan mengotori mahkotanya. Itu adalah satu-satunya jalan untuknya membalas dendam. Besoknya, Princess Leia didandani dengan sangat sempurna. Semua orang memuji kecantikannya. Meski begitu, semua pelayan yang selama ini melayani Princess Leia sangat sedih dan khawatir atas kepergian putrinya sebentar lagi. Mereka bahkan menangis. Princess Leia hanya tersenyum dan meminta agar semua tak perlu khawatir. Baru saja akan menaiki kereta kuda, Blind, Pangeran Estia, dan juga saudara tiri Princess Leia mendekati untuk mengganggu. Princess Leia langsung memerintah agar tak mendekatinya. Tetapi Blind marah dan mengolok kalau jalang kotor itu hanya beruntung karena dinikahkan. Princess Leia tak menanggapi. Dia hanya pergi hari ini juga agar tak kemalaman di jalan. Blind malah mengangkat tangan dan bersiap menampar. Princess Leia dengan santai mengingatkan kalau dia adalah barang berharga yang akan dihadiahkan untuk Lord Oberdi. Kalau sampai rusak, apa yang akan terjadi pada kerajaan ini? Mendengar itu, Blind menahan tangannya dan berkata kalau Princess Leia tidak akan pernah bisa lari darinya. Setelah dia naik tahta, dia akan membawa Leia kembali ke kerajaan ini. Princess Leia hanya menertawakan ucapan Blind dan naik kereta kuda. Di perjalanan, Princess Leia terus memikirkan Estia, di mana dia tinggal seumur hidupnya. Tetapi ketika harus pergi begini, seolah tak menyesal atau bahkan sedih. Keberadaannya tidak pernah cocok. Jika ada yang masih mengganjal di hatinya adalah pria yang menemaninya malam itu. Bahkan hanya dengan memikirkannya saja, Princess Leia sampai merinding. Trompet bergemuruh. Dengan banyaknya pria berkuda yang mendekati kereta kudanya, membuat kusir berteriak agar berlari lebih cepat, agar tak sampai tertangkap. Dan belum sempat menyelesaikan kalimat, pemimpin rombongan sudah terpanah sampai kereta kuda itu pun ikut roboh setelah rodanya masuk lubang, membuat Princess Leia yang ada di dalam sempat merasakan pusing. Meski dia tetap keluar untuk melihat apakah dia masih bisa selamat. Namun, pria gagah sudah berdiri di depannya. Dia adalah King of Kurkan yang langsung menarik dan memeluk pinggul Princess Leia sambil mengatakan kalau dia sudah berjanji akan menghancurkan kehidupan Leia. Masuk chapter pertama. Semuanya dimulai di hari itu, di mana Princess Leia diperintah untuk menikahi Margrave Oberdi.
Dengan begitu, Princess Leia akan dianggap pahlawan karena itu adalah tugas seorang putri. Leia tentu saja menolak dan ibunya langsung menjambak rambut Leia saat disisiri, mengatakan kalau demi Estia, sedangkan Leia hancur, merasa dirinya hanya digunakan sebagai hadiah balasan. Tetapi kesedihan harus berlangsung sesaat setelah membaca dokumen resmi yang dikirimkan istana, yaitu dirinya yang dijual untuk pernikahan ini. Leah akan meninggalkan aib abadi untuk keluarga kerajaan Estia. Dia pun segera pergi ke tempat yang tak semestinya dengan menyamar memakai jubah gelap, memperhatikan setiap orang yang mungkin sudah menjadi pesanannya, hingga seseorang yang menarik perhatiannya. Leah mendekat dengan percaya diri dan langsung mengetuk meja pria itu. Apakah kamu rekanku hari ini? Pria itu menjawab, sepertinya begitu. Suaranya yang dalam membuat Leah merinding. Pria yang dicarinya harusnya lembut dan cantik, tetapi pria di depannya sepertinya berbeda. Agar tak terus gugup, Leah langsung mengajak pria itu agar mengikutinya. Melihat pantulan di cermin, Leah menyadari betapa gagah pria itu. Sedangkan pria itu malah mengatakan kalau wanita di depannya terlihat gugup. Leah berbalik, apakah kamu Kurkan? Pria itu mengangguk. Sudah lama orang tidak memanggilku Kurkan. Mereka selalu memanggil kami orang barbar. Kenyataannya, Kurkan memang sering direndahkan di banyak benua karena kebarbarannya. Itu karena sifat bawaan mereka lebih mendekati hewan daripada manusia. Mereka suka menghasut dan tak terkendali. Berbahaya karena didorong insting. Meskipun begitu, mereka sangat diinginkan karena kekuatan fisik dan kecantikan luar biasa. Bahkan di Estia, di mana perbudakan ilegal diperdagangkan sebagai budak kelas satu. Leah yang memahami itu tetap tak bisa berkutik. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya langsung. Prostitusi. Kurkan membuka tudung, melihat cantik, kulit dan rambut putih itu membuat Kurkan bertanya. Seorang wanita bangsawan mengunjungi rumah bordil. Sepertinya bangsawan di sekitarmu tidak memiliki keperkasaan. Leah marah dan menepis tangan Kurkan yang menyentuh pundaknya, mengingatkan agar tak melampaui batas dan melakukan apa saja yang seharusnya. Kurkan malah tertawa. Haruskah aku memanggilmu Tuan Putri? Belum juga Leah menjawab, Kurkan langsung membopong dan mengatakan kalau dia akan melepas pakaian Leah. Melihat Leah merona, Kurkan menggoda lagi. Apakah dia takut? Leah yang baru saja diletakkan perlahan di kasur hanya memejamkan mata, membiarkan Kurkan menyentuh bibirnya karena dia benar-benar tak bisa berkata-kata. Dari sini sudah dimulai adegan bercocok tanam ya teman Brong. Chapter ini sampai chapter 5 isinya seperti itu dan bolak-balik pastinya. Jadinya ini langsung aku skip ke chapter 6. Tengah malam, Leah baru saja terbangun. Kurkan juga masih memeluknya dan semua bukanlah mimpi. Rasanya luar biasa dan dia yakin tak akan pernah melupakan kejadian ini. Leah bangun dan akan pergi, tetapi Kurkan malah memeluknya agar Leah kembali berbaring. Bertanya dia mau pergi kemana, apakah mau nambah lagi? Leah malah balik bertanya, kenapa Kurkan tidak memiliki tato? Pertanyaan itu membuat Kurkan tertawa. Dia mengatakan kalau dia akan menjawab pertanyaan Leah asalkan Leah mau menjawab pertanyaannya. Kenapa Leah memberikan keperawanannya untuk Gigi Gigolo?
Lea ingin menceritakan apa yang terjadi dan tujuannya, tetapi itu tidak bisa dilakukannya. Membuat Kurkan bertanya kembali, apakah Lea tak berencana melarikan diri? Lea yang tak yakin akan ada yang mau menolongnya, dia juga tak ingin melarikan diri dan terus menjadi buronan. Dia benci dirinya sendiri. Kebodohannya setelah mengabdikan seluruh hidup, seolah tak ada apapun yang dia inginkan. Leah pun hanya menjawab kalau dia hanya ingin mati. Mendengar itu, Furkan mengatakan kalau dia akan menjawab pertanyaan Leah lain kali saja. Perjalanannya yang menyenangkan dan Leah harus tetap hidup sampai dia memberitahu kenapa dia tidak memiliki tato dan langsung berdiri begitu saja tanpa memakai apapun, lalu pergi. Leah yang malu langsung membalut tubuh dengan selimut saat Kurkan kembali dengan membawa makanan, tertawa melihat Leah dan memintanya agar tetap berselimut karena dingin. Kurkan mengajak Leah makan, tetapi Leah mengatakan kalau dia tidak lapar. Mendengar itu, Kurkan memberikan sendok dan mengatakan kalau Leah harus makan. Tubuh itu terlalu kurus, bahkan lebih kurus dari ranting pohon saat musim dingin. Leah pun makan sambil terus melihat Kurkan, yang bahkan 3 kali lebih besar darinya. Merasa cukup, Leah pergi dengan memberikan koin emas untuk Kurkan sebagai bonus. Di istana, Leah sangat kelelahan. Dia tak bisa tidur lama karena sibuk besok. Tetapi mengingat ucapan Kurkan tadi, membuatnya berpikir kenapa Kurkan periang, bebas, tidak mengkhawatirkan apapun, membuatnya ingin bertemu lagi dan bertanya siapa namanya. Esoknya, Leah dapat undangan makan dari ratu. Meski tak ingin, dia tetap harus pergi menemui ibu tirinya itu. Ternyata ada kiriman hadiah dari Lord Overdy. Ibu tirinya juga memasangkan kalung untuk Leah, memuji betapa cantik dan pas digunakan Leah. Ibu Leah mengatakan kalau Blind tidak bisa bergabung karena berburu. Sedangkan Leah yang ingat kalau Kurkan menyuruhnya makan lebih banyak, berniat nambah sedikit. Dan ibunya langsung berteriak, pernikahan sebentar lagi. Leah harus ingat dengan dietnya. Setelah makan, sekretaris mengatakan, Estia adalah kerajaan yang indah. Meski begitu, hanya di dalam benteng saja, karena diblok oleh Lord Oberdy dari Kurkan, mengontrol dengan kekayaan dan kekuasaan, sehingga memerintah Prince Leah agar menyerah tanpa syarat untuk oposisi dengan Lord Oberdy sendiri. Ungkapan itu membuat pelayan pribadi Leah marah, tetapi Leah tetap meminta agar pelayannya tenang. Akhir-akhir ini, Lord Oberdy menggunakan Kurkan agar bisa membayar pajak lebih murah. Diskusi belum selesai dan pelayan lain sudah masuk sambil berteriak, mengatakan kalau Kurkan baru saja mengirim surat ingin membuat perdamaian dengan Estia dan akan mengirim seseorang untuk delegasi berunding. Tetapi yang datang untuk berkunjung adalah sang raja sendiri. Leah tentu saja takut, tetapi mengetahui betapa berbahayanya Kurkan, Leah khawatir akan mengalami kerugian yang sangat besar jika menolak misi perdamaian itu. Kurkan adalah sekumpulan orang berdarah binatang yang suka menjarah, apalagi saat menyukai seseorang. Mereka tak pernah peduli bagaimana aturannya, mereka akan tetap merebut yang menurut mereka harus meski akan menumpahkan banyak darah. Namun kenapa Leah malah memikirkan pria malam itu? Wajah sombong tetapi cantik, mata jernih dan bersinar,
Tidak mungkin Raja Kurkan bermain ke rumah bordil kan? Leah memastikan lagi, apa ada pilihan terakhir? Nyatanya di surat tertulis tidak ada penolakan. Estia harus berpesta untuk menyambutnya. Mungkin itu adalah salah satu trik agar Kurkan bisa bertemu dengan Lord Oberdi yang sudah memblokade pergerakan Kurkan. Sedangkan di tempat lain, King of Kurkan, Lord Isakan, berdiri dengan menatap kerajaan Estia yang megah dan indah. Melihat Leah lebih kurus dari waktu itu, membuatnya berpikir apakah Leah mengalami banyak kesulitan, apa dia harus menggunakan hutang masa lalu untuk membantunya, tetapi semua kacau saat Isakan mendengar Leah mencari seseorang untuk memuaskannya. Meski itu umum, nyatanya Isakan marah dan rela turun langsung untuk menyamar sebagai Gigi Golo. Isakan bertekad akan menemui Princess Leia. Hari yang dinanti tiba. Leah sudah siap dengan gaun kebesarannya. Tetapi kesibukannya akhir-akhir ini membuatnya kelelahan sampai pusing dan hampir terjatuh. Dia juga belum makan apapun hari ini. Diet ketat anjuran ibu tirinya tidak bisa dilanggar. Meski dia ingin, nyatanya dia tetap menurut karena ibu tirinya selalu membuatnya takut. Lea harus bertahan tinggal beberapa hari sebelum kematian yang diaturnya sendiri. Lea pun bangkit dan mengikuti pesta penyambutan kedatangan King of Kurkan itu. Yang ditunggu datang, rombongan orang berkulit gelap dengan perhiasan mewah. Setelah melakukan penghormatan untuk Raja Estia dan mengenalkan diri kalau namanya Isyakan, pria itu mendekati Lea yang terlihat gugup, menyalaminya, mencium punggung tangan dan menjilat jemari Lea juga sambil tersenyum melihat Lea yang semakin pucat. Ya, ini sampai chapter 9 ya teman Brong. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah King of Kurkan Isyakan sengaja datang ke Estia untuk Lea? Apakah Lea bisa kabur dari acara perjamuan tersebut? Apakah Isyakan akan membawa kabur Lea dari pernikahannya? Teman Brong harus banget baca manhwa satu ini. Recommended banget. Judulnya Predatory Marriage. Oke teman Brong semua, komen mau manhwa apa lagi yang mau Mimin spill. Dan terima kasih. Thank you for watching. I love you dari Knalpot Brong.